Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Toha, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dengan fasilitator Dra Yuhelmi MM dan praktek pengajar Fahrul Roji SPD MM. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Sesuai apa yang kita pelajari pada modul 1, ada beberapa poin penting yang saya pelajari dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah 1. Menuntun atau among. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan yang kedua, pendidik ibarat petani. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Dan yang ketiga, kodrat anak. Kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar, sedangkan bermain dalam konteks lebih luas adalah berkarya. Yang keempat, menghamba kepada anak. Pendidikan yang bersifat berpusat pada anak atau student center. Dan yang kelima, kolaborasi trisentra pendidikan. Adanya kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keenam, penanaman budi pekerti. Adanya keselarasan cipta, pikiran, rasa, perasaan, karsa, kemauan, dan pekerti tindakan. Ada beberapa penting poin refleksi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 3. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Guru masih menjadi pusat pembelajaran. 2. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi atau KKM. 3. Guru kurang memahami karakter anak didik. 4. Suasana kelas yang murid harus patuh, tenang, duduk rapi, dan fokus pada guru. Jika tidak termasuk, murid itu sebagai murid yang nakal. Selanjutnya, siswa pintar adalah nilai kognitifnya tinggi. Selanjutnya, kelas adalah sepenuhnya dikuasai oleh seorang guru tersebut. Dan yang terakhir, siswa fasih dan motivasi belajar siswa pun rendah. Kemudian, setelah saya mempelajari modul ini, dapat beberapa perubahan atau pemikiran yang saya alami, yaitu merubah pemikiran dan merubah perilaku. Merubah pemikiran. 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 2. Pembelajaran berpusat pada anak. 3. Menghargai setiap karakteristik anak. 4. Murid bukan robot yang harus patuh akan instruksi, beri ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka, mandiri, dan bermain dan berkreasi. Yang terakhir, guru bukan satu-satunya penguasa kelas,
perlu adanya berkolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan sekitar. Sedangkan merubah perilaku, yang pertama, menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai kodrat anak. 2. Memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, kodrat alam, dan kodrat zaman. 3. Memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses pembelajaran sesuai kreativitas mereka masing-masing. 4. Menggali bakat minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki murid. Terakhir atau yang kelima, melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Selanjutnya, yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menerapkan sistem Among, menuntun bukan menuntut. 2. Merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. 4. Menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai kodrat anak. 5. Menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. 6. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid. 7. Melatih kecakapan abad 21 pada murid. 8. Mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan murid. 9. Menginternalisasi nilai-nilai karakter atau budi pekerti. Dan terakhir atau 10, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun kesimpulan ialah saya akan melakukan perubahan dalam mendidik anak dengan mengedepankan kebutuhan anak didik untuk merdeka, menuntunnya dengan sabar, menggali potensi dengan baik, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada kemanusiaan, dan membiasakan berbudi pekerti luhur agar anak mencapai kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Baiklah, sampai di sini dulu hasil koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.